Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syaikh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syabaha'idina Naqsyabandi wa Syaikhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca wahid isnani salasah. Idzahirun bi anna kulla athari yahdi ila mu'athirin fa'tabiri wa zitu samma zi sifatan nafsiyah thumma taliha khamsatun salbiyah. Qiyamuhu binafsihi niltatuqa mukhalifun lil khairi wahdaniyah fi dhati aw sifatihil aliyah wal fi'lu fi tathiri laysa illa bil wahidil qahhari jalla wa ala. Wa man yaqul bil tab'i aw bil illah fadhaka kufrun 'inda ahlil millah. Wa man yaqul bil quwwatil muta'ati fadhaka bid'iyun fala taltafiti. Law lam yakun muttasifan biha lazim hudusuhu wa huwa muhalun fastaqim li'annahu yufdi ila tasalsuli wa dawri wa huwal mustahilul munjali fahwal jalilu wal jamilu wal wali wa zahiru
القدوس والرب العلي. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semuanya di dalam majelis yang mulia, yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, yaitu majelis Ilmuddin, majelis pengajian yang pada pagi hari ini kita ngaji kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi amalan solihan makbulan indallahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tergolong sebagai umatnya yang mencintai beliau dan nanti akan dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada nazam yang ke-24. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, mukhalifun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihil aliyah. Mukhalifun lil ghairi, mukhalifun lil ghairi, Allah iku mukhalifun kang nulayani utawa kang bedani lil ghairi maring liyane. Wahdaniyah lan kasifatan sifat wahdaniyah fi dzati ing dalem zate, au sifatihi utawa pira-pira sifate, al-aliyati kang maha luhur. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sekarang masih membahas tentang sifat salbiyah, bahwa sifat salbiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan ada 5. Yang pertama adalah sifat qidam, yang kedua adalah sifat baqa, yang ketiga adalah sifat qiyamuhu binafsihi, dan sekarang yang akan kita bahas yang 2 berikutnya adalah sifat mukhalafatul lil hawadisi, dan yang terakhir yang kelima adalah sifat wahdaniyah. 5 sifat ini disebut sebagai sifat salbiyah karena 5 sifat itu menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang keempat adalah sifat mukhalafatu lil hawadisi. Sifat ini sering kita menjelaskannya karena sifat ini adalah sifat yang sangat penting hari ini untuk kita pahami dengan sebenar-benarnya. Karena sifat-sifat yang lain juga terkait dengan masalah ini. Ketika kita bicara sifat mukhalafatul lil hawadisi, juga berbicara tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah. Yang ini semuanya bermuara dan mengacu kepada sifat mukhalafatul lil hawadisi. Ketika kita mengatakan misalnya Allah bersifatan dengan sifat ilmu, maka kita katakan ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk.
Ketika kita mengatakan Allah bersifatan dengan sifat sama, maka kita mengatakan sama Allah itu tidak sama dengan sifat samanya makhluk. Ketika kita mengatakan bahwa Allah bersifatan dengan sifat basar, maka kita katakan basarnya Allah, sifat basarnya Allah tidak sama dengan sifat basarnya makhluk. Ketika kita mengatakan Allah bersifatan dengan sifat hayah, sifat kalam, maka kita mengatakan bahwa sifat hayah, sifat kalamnya Allah itu tidak sama, berbeda dengan sifat kalam, sifat hayahnya makhluk, dan seterusnya. Nah, jadi Allah berbeda dengan makhluk. Sifat Allah diantaranya adalah mukhalafatul lil hawadisi, bahwa Allah mukhalifun lil ghair. Allah itu berbeda dengan selainnya. Selainnya disebut dengan alam atau disebut dengan makhluk. Allah berbeda dengan selainnya, berbeda dengan makhluk. Allah yang menciptakan manusia, dia berbeda dengan manusia. Allah yang menciptakan Yang menciptakan binatang, yang menciptakan jin, yang menciptakan malaikat berbeda dengan binatang, jin, malaikat. Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan alam semesta ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Jadi berbedanya Allah dengan makhluk itu bukan hanya dalam satu segi saja, tetapi Allah berbeda dengan makhluk itu dalam semua segi. Berbeda dalam satu segi, juga berbeda dalam semua segi. Karena ada sebagian kelompok seperti orang Wahabi, mereka mengatakan Allah berbeda dengan makhluk, tapi dalam sebagian segi. Dalam sebagian segi yang lainnya, orang Wahabi menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita ahlu sunnah wal jamaah itu mensucikan Allah dari menyerupai makhluk secara secara mutlak. Kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari menyerupai Allah dengan pensucian yang total, tanzihan kulliyan, pensucian dari menyerupai Allah yang total tanpa ada pengecualian, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menyerupai makhluknya, baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Nah, karena kalau dikatakan berbeda, maka kita ini kan berbeda. Kalau dikatakan sama, kita ini sama. Misalnya kita contohkan, saya dengan tembok, sama atau beda? Sama dalam sebagian segi, beda dalam sebagian segi. Nah, sama dalam hal apa? Saya dengan dia sama-sama makhluk. Saya dengan dia sama-sama benda. Saya dengan dia sama-sama benda yang bisa dipegang. Tembok bisa dipegang, saya juga bisa dipegang. Saya dengan dia sama-sama bertempat. Saya dengan dia sama-sama memiliki bentuk, memiliki ukuran. Saya dengan tembok itu sama-sama memiliki warna dan seterusnya. Dalam sebagian segi saya itu sama dengan makhluk. Tapi dalam sebagian segi saya juga beda, sama dengan tembok tadi kita contohkan. Tapi dalam sebagian segi saya juga berbeda dengan tembok. Saya hidup, dia tidak hidup. Ya kan? Berbeda. Kemudian saya punya anggota badan, kepala, tangan, kaki, dia tidak berkepala, tidak bertangan, tidak berkaki dan seterusnya. Jadi ini yang dikatakan sama dalam sebagian segi, beda dalam sebagian segi. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya, tidak serupa dengan alam semesta ini, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi.
Dalam semua segi, nggak ada satu segi pun yang Allah serupa dengan makhluk. Kalau orang Wahabi mengatakan Allah itu punya ukuran, tetapi ukurannya nggak sama dengan ukuran makhluk. Itu namanya menyamakan Allah dalam satu segi, yaitu segi sama-sama memiliki ukuran. Tetapi dari sisi ukurannya berbeda, karena ukurannya jumbo, bukan ukuran kecil. Kata mereka, ukurannya besar sampai sebagian mereka mengatakan ukurannya nggak ada yang tahu. Kata mereka kalau ke bawahnya itu ya batasnya arsy itu ke bawahnya ukurannya Allah, untuk ke bawahnya batasnya arsy. Tapi untuk tingginya nggak ada batasnya, tinggi sekali. Untuk lebarnya sebagian mereka ya seukuran arsy, sebagian ada yang ukurannya lebarnya itu hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, dari satu sisi mereka mengatakan nggak sama, tetapi dari satu sisi mereka secara nggak langsung mengatakan Allah itu sama dengan makhluknya, sama-sama memiliki bentuk, sama-sama memiliki ukuran. Berarti mereka tidak mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya secara total, tetapi mereka meyakini Allah menyerupai makhluk dalam sebagian hal, dalam sebagian segi. Mereka mengatakan Allah punya kepala, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya muka, tetapi mukanya nggak seperti muka kita, tangannya nggak seperti tangan kita. Nah, kemudian matanya juga nggak sama dengan mata kita. Itu namanya apa? Menserupakan Allah dengan makhluknya dalam sebagian segi, yaitu dalam hal sama-sama memiliki anggota badan. Nah, kita Ahlus Sunnati wal Jamaah itu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dari menyerupai makhluknya dengan pensucian yang total tanpa pengecualian, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali berbeda dengan makhluk. Tidak ada satu segi pun dari manusia, dari makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satu segi pun yang menyerupai makhluknya. Nah, inilah namanya tanzih atau tauhid. Tauhid sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan at-tauhid ifradul qadimi minal muhdas. Ifradul qadimi artinya mengesahkan al-qadim, yaitu Allah. Kemarin kita bahas al-qadim adalah Allah. Ifradul qadim artinya mensucikan Allah al-qadim anil muhdas, dari makhluk, dari menyerupai makhluknya. Itulah namanya tauhid, yaitu mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Atau disebut dengan konsep tanzih, pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari mana keyakinan kita atau kesimpulan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk, baik dari satu segi maupun dalam semua segi? Di antaranya adalah dari Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 11 yang sama-sama sudah kita hafal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Para ulama mengatakan hadhil ayah asrahu ayatin fil Qur'anil Karim fi tanzihillahi ta'ala an musyabahatil makhluqin tanzihan kulliyan. Para ulama mengatakan bahwa
ayat ini laisa kamitslihi syai' surat Asy-Syura ayat 11 adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam mensucikan Allah dengan makhluknya, dari menyerupai makhluknya dengan pensucian yang total. Ini yang paling jelas. Bukan berarti nggak ada ayat yang lain. Ada ayat yang lain yang menjelaskan tentang tanzih. Ada ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Tetapi ayat ini adalah yang paling jelas, asrah. Yang paling jelas menjelaskan tentang tanzih, bahwa Allah nggak serupa dengan makhluk. Ayat yang lain ada, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Ini juga ayat tentang tanzih. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala tadribu lillahil amsal." Maka janganlah kalian jadikan serupa-serupa bagi Allah. Ini juga ayat tentang tanzih. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walillahil matsalul a'la." Dan bagi Allah sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Ini juga ayat tentang tanzih. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang juga menjelaskan tentang tanzih, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Tetapi ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir adalah ayat yang asrahu ayatin fil Qur'anil Karim fi tanzihillahi ta'ala an musyabahatil makhluqin tanzihan kulliyan, yang menjelaskan tanzih secara total, tanzih pensucian Allah dari menyerupai makhluk secara total, baik dari satu segi maupun dalam semua segi, adalah ayat ini yang paling jelas. Kenapa dikatakan ayat ini sebagai ayat yang paling jelas menjelaskan tentang tanzih secara total? Karena ayat ini dari sisi sighahnya, dalam sisi bentuknya, bentuk ayatnya di dalam bahasa Arab, terdapat beberapa hal atau beberapa hal yang menunjukkan hal itu. Yang pertama ada kata syai'un yang berbentuk nakirah. Dia berupa ismun nakirah, nggak ada alnya, bukan asyai, tetapi syai'un, berbentuk isim nakirah. Nakirah itu menunjukkan arti umum. Kalau ismul ma'rifah itu menunjukkan arti khusus, tidak umum. Kalau syai'un itu ismun nakirah, karena dia bukan isim dhamir, dia bukan isim alam, dia tidak ada alnya, maka dia adalah ismun nakirah. Juga tidak dimudhafkan kepada isim ma'rifah. Maka syai'un adalah ismun nakirah. Kemudian isim nakirah yang berupa syai'un itu dirangkai dalam sebuah kalimat nafiyah. Dalam sebuah kalimat nafiyah. Nafiyah itu kalimat negatif. Kalimat yang diawali dengan tidak. Kalau dalam bahasa Arab diawali dengan laisa, diawali dengan la, atau diawali dengan ma nafiyah. Itu namanya apa? Kalimat yang seperti itu namanya kalimat yang nafiyah dalam susunan kalimat nafi. Nah, jadi ada kata syai'un yang berupa isim nakirah dirangkai dalam susunan kalimat nafiyah karena diawali dengan laisa. Nah, maka para ulama mengatakan kalau ada sebuah struktur kalimat nafi atau isim nakirah diletakkan pada struktur kalimat nafi, maka itu adalah yufidus syumul wal umum. Nah,
itu berfaedah untuk syumul. Syumul itu mencakup keseluruhan tanpa ada pengecualian. Mencakup apa? Keseluruhan tanpa ada pengecualian sama sekali. Itu maksudnya. Itu kalau faedah dari adanya isim nakirah berada pada susunan kalimat nafi. Faedahnya adalah apa? Asyumul awil umum, yaitu berfaedah untuk mencakup semuanya. Maka sesuatu selain Allah, semuanya tanpa pengecualian, itu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari satu segi maupun semua segi. Nggak ada pengecualian sama sekali di sini. Nggak ada pengecualian sama sekali. Sudah kandas segala sesuatu selain Allah dalam semua segi. Nggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Nah, ditambah lagi di sini ada lafadz ka, kemudian misl, ka mislihi syai. Kaf itu asalnya maknanya sama dengan misl, seperti. Tetapi di sini fungsinya adalah lit ta'kid, didobeli adalah untuk memperkuat. Laisa kamitslihi syai, untuk memperkuat bahwa benar-benar tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik dari satu segi maupun semua segi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga ayat ini laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', ini menjadi ayat Al-Qur'an yang meskipun dia pendek, tetapi kalau kita terjemahkan itu menjadi panjang karena menunjukkan cakupannya yang begitu luas. Laisa kamitslihi syai', sering kita terjemahkan bagaimana? Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dalam satu segi maupun semua segi. Dan Allah tidak menyerupai makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Ayatnya cuma laisa kamitslihi syai'. Terjemahannya 3 baris. Nah, terjemahannya 3 baris. Kenapa? Untuk menunjukkan cakupan daripada ayat laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Terjemahannya apa? Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dari satu segi maupun semua segi. Itu kata-kata baik dari satu segi maupun semua segi dari mana itu? Ya dari struktur kalimat tadi itu yang berbentuk nakirah dalam struktur kalimat nafi. Itu muncul kalimat itu. Dan Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Makhluk tidak serupa dengan Allah, Allah tidak serupa dengan makhluk, baik dari satu segi maupun semua segi. Tidak seperti yang tadi kita contohkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, kader ahli sunnah wal jamaah, kita harus hafal ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh tidak hafal. Kenapa? Karena ini adalah dalil tentang tauhid. Ini adalah dalil tentang tanzih. Ketika ditanya, apa dalilnya Allah ada tanpa tempat? Laisa kamitslihi syai'. Apa dalilnya bahwa Allah itu bukan benda? Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'. Apa dalilnya bahwa Allah itu ada tanpa arah, tidak berada di arah tertentu? Jawabannya laisa kamitslihi syai'. Apa dalilnya bahwa Allah tidak memiliki bentuk? Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'. Apa dalilnya bahwasanya Allah itu tidak memiliki ukuran? Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'. Apa dalilnya kalau Allah itu tidak bertempat di atas langit? Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'.
Apa dalilnya bahwa Allah tidak bersemayam di atas arsy? Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'. Semuanya bermuara ke sana. Laisa kamitslihi syai'. Kenapa? Karena ayat ini secara jelas menegaskan bahwasanya nggak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik dalam satu segi maupun semua segi. Jika dikatakan Allah itu memiliki bentuk, akan serupa dengan makhluk. Jika dikatakan Allah memiliki ukuran, akan sama dengan makhluk. Jika dikatakan Allah memiliki anggota badan, maka dia akan sama dengan makhluk. Jika dikatakan Allah itu bertempat, maka akan sama dengan makhluk. Jika dikatakan Allah berada pada arah, maka akan sama dengan makhluk. Jika dikatakan Allah di langit, maka akan sama dengan makhluk. Jika dikatakan Allah di atas arsy, juga akan sama dengan makhluk. Karena itulah maka dalil dari semua yang kita sampaikan tadi adalah laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dari satu segi maupun semua segi. Dan Allah tidak menyerupai makhluknya, baik dalam satu segi maupun semua segi. Secara total Allah itu enggak serupa dengan makhluk. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama dalam menjelaskan ini mengatakan syai'un. Ini sudah kita jelaskan di awal pembahasan tentang alam. Tetapi sekilas kita jelaskan biar kita tahu urutannya. Syai'un artinya sesuatu selain Allah. Sesuatu selain Allah, syai'un di sini dalam ayat ini. Sesuatu selain Allah ada kalanya berupa apa kemarin? Ada kalanya berupa benda, hajm atau jirim. Ada kalanya berupa arad, berupa sifat benda. Maka Allah itu bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda. Karena yang berupa benda adalah apa? Dia adalah makhluk. Dia adalah selain Allah. Maka tidak dikatakan Allah itu benda. Karena laisa kamitsli syai'. Syai' itu pasti berupa benda atau berupa sifat benda, sehingga tidak boleh Allah disifati dengan sifat benda. Dan sesuatu yang berupa benda itu ada kalanya dia berupa apa kemarin? Berupa al-jauharul fard, yaitu benda yang tidak bisa dibagi-bagi lagi karena sudah mencapai batas terkecil sehingga nggak bisa dibagi-bagi lagi. Disebut apa? Al-jauharul fard. Ada kalanya dia berupa jisim, yaitu benda yang masih terbagi-bagi. Al-juz'ul murakkab, bagian yang masih bisa dibagi-bagi, itu namanya jisim. Yaitu yang terkumpul, yaitu yang tersusun dari 2 jauharul fard atau lebih. Itu namanya apa? Al-jisim. Itu bagian dari apa? Bagian dari segala sesuatu selain Allah, dari hajm atau jirim. Maka berarti kalau dikatakan Allah itu bukan hajm, bukan jirim, bukan benda sama sekali, maka dia bukan al-jauharul fard, tidak serupa dengan al-jauharul fard, dan bukan jauharul fard, dan juga bukan jisim. Karena jika dikatakan dia jisim, maka dia akan apa? Maka dia adalah benda. Maka dia adalah benda, dan benda adalah makhluk. Kemudian jisim ini ada yang al-jismul kathif, ada al-jismul latif. Ada jisim yang bisa dipegang dengan tangan seperti manusia, batu, pohon, dan seterusnya. Ada jisim yang tidak bisa disentuh dengan tangan, malayut batu bilyat, seperti udara, seperti angin, seperti cahaya, seperti kegelapan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jisim kathif seperti manusia. Allah juga bukan jisim latif seperti cahaya. Kemudian bagian yang kedua adalah arad.
dari syai' ini adalah arad, maka Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Tidak boleh dikatakan Allah itu memiliki sifat, punya bentuk, punya ukuran, berada pada tempat, berada pada arah, memiliki anggota badan. Ini semuanya adalah sifat-sifat benda yang disebut dengan arad. Allah laisa kamitslihi syai', maka Allah itu bukan benda, tidak disifati dengan sifat arad. Jika kita rinci penjelasannya, maka laisa kamitslihi syai', artinya Allah Subhanahu wa taala itu bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda. Allah itu bukan benda yang tidak bisa dibagi-bagi, yaitu Al-Jauharul Farad. Allah itu juga bukan benda yang bisa dibagi-bagi, yaitu jisim. Allah bukan Jauharul Farad, Allah juga bukan jisim. Allah bukan jisim kasif seperti manusia, pohon, dan seterusnya. Allah juga bukan jisim latif seperti cahaya, seperti angin, seperti udara, seperti gelap. Allah juga tidak disifati, tidak bersifatan dengan sifat benda. Maka Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah tidak memiliki bentuk dan ukuran, Allah tidak beranggotakan badan, Allah tidak dikatakan bergerak, tidak dikatakan diam, tidak dikatakan kadang bergerak, kadang diam, tidak dikatakan naik, tidak dikatakan turun, tidak dikatakan duduk, tidak dikatakan dengan sifat-sifat benda yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di sini menjadi apa? Menjadi sangat jelas, sangat rinci bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir, dan Dia Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Didahulukannya laisa kamitslihi syai' dari wa huwas samiul basir menunjukkan bahwa sam'ullah tidak la yushbihu sam'al makhluqin, tidak serupa dengan pendengaran makhluk. Basarullah, melihatnya Allah itu tidak sama dengan basaral makhluqin, dengan penglihatan makhluk. Untuk menunjukkan itu, orang yang berakal akan mengatakan itu, bahwa ketika dikatakan di depan bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menyerupai makhluk, maka ketika dikatakan Allah itu mendengar, maka berarti langsung paham, oh berarti mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk, melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya makhluk, karena laisa kamitslihi syai'. Itu hanya sama dalam lafaz tetapi beda di dalam makna. Karena ada seseorang yang pemahamannya sangat buruk. Contohnya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tokoh orang Wahabi ini, yang diagung-agungkan oleh orang Wahabi. Ketika berkata tentang ayat ini, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dia malah mengatakan laisa kamitslihi syai' nazzaha wa huwas samiul basir syabbaha, kata dia. Laisa kamitslihi syai', kata dia di sini Allah mensucikan dirinya dari menyerupai makhluk. Wa huwas samiul basir, dia Ibnu Taimiyah mengatakan syabbaha. Di sini dalam ayat ini Allah menyerupakan dirinya dengan makhluk. Bagaimana menjadikan ayat Al-Quran bukan hanya ayat dengan ayat yang lain, satu ayat bertentangan depan dengan belakang. Ini sesuatu yang mustahil. Orang yang waras, orang yang berakal tidak akan berkata seperti itu. Penjelasan sebelumnya, runtutan ayat berikutnya semestinya diselaraskan dengan
penjelasan sebelumnya, bukan malah dikontradiksikan. Karena adanya kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sesuatu yang mustahil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui, yang tidak mungkin kalamnya itu ada tanakut, ada kontradiksi satu dengan yang lainnya, apalagi ini masih dalam satu ayat. Nah, maka kalau kita pemikiran yang lurus, ketika kita membaca laisa kamitslihi syai', di sini Allah nazzaha, Allah mensucikan dirinya dari menyerupai makhluknya. Maka ketika kita membaca lanjutan dari ayat itu, wa huwas samiul basir, maka kita langsung paham bahwa pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Langsung kita akan memahaminya, karena kita telah memahami runtutan kalimat sebelumnya. Nah, dalam ayat ini Allah tidak berfirman wa huwas samiul basir, laisa kamitslihi syai'. Tidak berkata seperti itu, tidak berfirman seperti itu. Tetapi Allah berfirman laisa kamitslihi syai', baru wa huwas samiul basir. Nah, tetapi namanya orang memang tidak diberikan pemahaman oleh Allah, ya tetap nggak paham. Nah, meskipun otaknya cerdas, seseorang otaknya cerdas, kalau Allah tidak memberikan pemahaman, ya tidak paham. Kecerdasan hanya untuk menghafal, sedangkan pemahaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan. Maka mintalah pemahaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemahaman yang benar. Dan pemahaman adalah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang mendapatkan pemahaman yang benar, maka dia akan bertemu dengan seseorang yang menjadi penyebab dia bisa memahami ilmu-ilmu agama dengan pemahaman yang benar, yang lurus, pemahaman yang lurus, pemahaman yang tidak kontradiktif, pemahaman yang selaras satu dengan yang lain. Karena ajaran-ajaran Islam tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, tetapi keduanya saling memperkuat, tetapi ajaran-ajarannya saling mendukung satu dengan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita hafalkan, karena ini adalah dalil andalan dari ahli sunnah wal jamaah, yaitu firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kemudian yang berikutnya, sifat salbiyah yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif dalam nazam ini adalah sifat wahdaniyah. Penjelasannya akan panjang, tetapi nanti akan kita lanjutkan berikutnya karena masih berkaitan dengan nazam yang selanjutnya. Sifat wahdaniyah dengan makna bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahidun. Allah itu wahidun. Allah itu esa. Esa di sini artinya adalah tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang wahid, Tuhan yang esa. Esa artinya yang tidak ada sekutu baginya. Esa bukan dari segi bilangan, karena esa dari segi bilangan itu bisa dibagi. Esa kalau bilangan maka itu bisa dibagi.
Satu kalau berupa bilangan, maka itu bisa dibagi. 1 dibagi 2 sama dengan setengah. 1 dibagi 3 sama dengan sepertiga. 1 dibagi 4 sama dengan seperempat. 1 berupa bilangan bisa dibagi. Padahal sesuatu yang bisa dibagi namanya apa? Jisim. Sesuatu yang bisa dibagi namanya jisim. Sementara Allah bukan jisim. Maka ketika dikatakan Allah wahid, artinya Allah itu tiada ada sekutu baginya. Tiada ada bandingannya. Tiada ada duanya. Tiada ada yang menyerupainya. Itulah makna wahid. Allahu wahid artinya Allah tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu itu bagaimana? Artinya ya tidak ada bandingannya, tidak ada duanya, tidak ada serupanya. Itu makna tidak ada sekutu. Sekutu itu kan sekutu yang menyerupai dia. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah wahidun. Kembali lagi. Allah wahidun artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sekutu baginya. Nah, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu menjelaskan tentang permasalahan ini. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Kemarin kita jelaskan di awal kitab ini, penjelasan kitab ini, bahwa Al-Imam Abu Hanifah memiliki 5 kitab khusus dikarang dalam ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu kalam. Di antaranya yang sudah kita sebutkan kemarin adalah kitab Al-Fiqhul Akbar. Kitab Al-Fiqhul Akbar. Dan Al-Fiqhul Akbar ini maksudnya adalah ilmu tauhid. Al-Imam Abu Hanifah menamakan kitab, menamakan ilmu kalam atau ilmu tauhid dengan Al-Fiqhul Akbar. Dulu itu semuanya namanya fikih, sebelum ada masih pada masa salaf, belum ada pemisahan. Semuanya ada fikih, semuanya adalah fikih. Ada namanya al-fiqhu fid din, ada namanya al-fiqhu fil ahkam. Kalau al-fiqhu fid din yang disebut juga dengan al-fiqhul akbar adalah ilmu tauhid yang membahas tentang masalah akidah. Kalau al-fiqhu fil ahkam adalah fikih yang kita kenal sekarang. Fikih, kalau kita sekarang menyebut fikih, al-fiqhu, maka yang dimaksud adalah tentang ahkam, yang berbicara tentang toharah, bicara tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang muamalat. Ini namanya apa? Al-fiqhu sekarang. Tetapi dulu pada masa salaf, di awal-awal Islam, ketika disebut fiqh, maka mencakup al-fiqhu fid din atau al-fiqhu al-akbar, yang disebut al-fiqhul akbar, yaitu ilmu tauhid yang sekarang kita ketahui. Dan yang kedua adalah al-fiqhu fil ahkam yang sekarang kita kenal dengan fikih. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah minas salaf, beliau mengatakan, karena beliau wafat saja tahun 150, beliau wafat. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa ilmu tauhid beliau namakan dengan al-fiqhul akbar. Dan karya beliau, kitab yang beliau karang dalam ilmu tauhid, beliau menamakannya dengan al-fiqhul akbar. Nah, dalam kitab ini, dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Innallaha wahidun la min tariqil adadi, walakin min tariqi annahu la syarika lah. Innallaha wahidun, sesungguhnya Allah itu esa. La min tariqil adad, tidak dari jalan bilangan. La min tariqil adad, tidak dari segi bilangan. Walakin min tariqi annahu la syarikalah, tetapi dari jalan bahwasanya Allah itu tidak ada sekutu baginya.
Jadi ketika disebut Allah wahid, itu bukan dari segi adat, bilangan, tetapi dari segi bahwasanya Allah itu tidak ada sekutu baginya. Itu maknanya. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu wahid, artinya apa? Allah itu tidak ada sekutu baginya, tidak ada bandingannya. Itu makna Allahu wahid. Nah, penting sekali untuk kita perhatikan masalah ini. Nah, mengingat apa? Satu yang berupa bilangan itu bisa dibagi, dan sesuatu yang bisa dibagi namanya jisim, dan jisim adalah salah satu jenis dari jirim atau benda. Sementara Allah laisa kamitslihi syai', Allah itu bukan benda. Bukan benda, bukan jisim, bukan al-jauharul farad seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Dardir, beliau mengatakan bahwa Allah itu wahid fi dzati au sifatihil aliyah. Allah Subhanahu wa taala itu wahid fi dzatihi, pada zatnya. Allah wahidun fi dzatihi. Yang pertama. Yang kedua, Allah itu wahidun fi sifatihi. Kemudian yang ketiga, Allah wahidun fi fi'lihi. Nanti pada nazam berikutnya. Di sini masih disebutkan dua. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wahidun fi dzatihi wa sifatihi. Allah itu esa pada zatnya, Allah itu esa pada sifatnya. Apa maknanya Allah wahidun fi dzatihi? Artinya zatullah la yushbihu zawatil makhluqat. Zat Allah itu tidak serupa dengan zat makhluknya. Itu namanya wahid fi dzatihi. Bukan berarti zatnya Allah itu bersatu dengan zatnya makhluk, bukan berarti seperti itu. Tetapi Allah wahidun fi dzatihi, artinya zat Allah tidak serupa dengan zat makhluknya. Ketika disebut zatul makhluk, maka yang dimaksud adalah jismuhu, jisimnya. Ini adalah zat saya, jisim berupa jisim. Ini adalah zatnya meja, dia berupa benda, berupa jisim. Ini adalah zatnya tembok, dia berupa jisim. Ini adalah zatnya HP, berupa jisim. Ini adalah zatnya buku, berupa jisim. Itu kalau dinisbatkan kepada makhluk, zat itu adalah benda. Zat itu adalah benda. Ketika dinisbatkan kepada makhluk. Atau ketika disebut untuk makhluk, maka zat itu benda. Nah, ketika dikatakan zatullah, zat Allah, maka yang dimaksud bukan benda, bukan jisim. Itu yang dikatakan zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Tetapi ketika kita menyebut zat Allah, memiliki pengertian hakikatullah. Zat Allah, hakikatullah. Nah, hakikatullah itu hanya Allah yang mengetahuinya. Hakikat Allah itu hanya Allah yang mengetahuinya. Kenapa hanya Allah yang mengetahuinya? Karena zat Allah bukan jisim, sehingga nggak bisa diketahui oleh manusia, tidak bisa diketahui oleh kita, karena hakikatullah itu bukan jisim. Yang kita ketahui hanya yang berupa jisim, baik itu jisim katsif maupun jisim latif. Sementara Allah itu bukan jisim katsif, Allah bukan jisim latif. Sehingga la ya'rifu haqiqatallah illallah. La ya'rifu haqiqatallah illallah. Ini kaidah. Kaidah untuk selamat. Kaidah untuk selamat. La ya'rifu haqiqatallah illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah.
Kalau kita sudah tahu kaidah ini, maka kita nggak akan memikirkan Allah. Kita tidak akan berpikir tentang Tuhan. Kita tidak akan mencari-cari hakikat Allah. Kita tidak akan membayangkan hakikat Allah. Kita tidak akan menghayalkan hakikat Allah. Kenapa? Karena seberapa besar pun kita berusaha untuk mengetahui hakikat Allah, kita tidak akan mampu untuk mengetahuinya. Kenapa? Kaidahnya mengatakan la ya'rifu haqiqatallah illallah. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya, karena hakikat Allah itu bukan berupa jisim. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis tentang masalah ini. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi, yaitu pembahasan tentang Allah wahidun fi sifatihi, Allahu wahidun fi fi'lihi, dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.